Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali belajar bersama mengkaji kitab Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini dinilai sebagai amal ketaatan, dinilai sebagai amal saleh yang kelak akan memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis kita, di mana pada pertemuan yang sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis ke-37. Maka insyaallah taala pada hari ini dan di pagi hari ini kita lanjutkan kembali kepada pembahasan hadis ke-38 insyaallah taala. Hadis yang ke-38 ini adalah hadis yang sangat agung yang berbicara tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Apa ciri mereka? Apa akibat daripada memusuhi mereka? Dan juga amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka hadis ini tergolong hadis qudsi yang sudah kita bahas secara panjang lebar terkait hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sesungguhnya aku mengumumkan genderang perang dengannya. Jadi Allah mengatakan, siapa yang mencoba untuk memusuhi wali-waliku, maka aku mengumandangkan genderang perang dengan orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang aku lebih cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian Allah menjelaskan ada di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang sunnah setelah mereka melakukan amalan-amalan yang wajib. Kata Allah, dan hambaku
senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah nawafil, yaitu ibadah-ibadah sunnah selain yang wajib, maka aku akan mencintainya. Lalu apa akibat dari orang yang dicintai oleh Allah? Apa faidah, apa keutamaan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah? Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Di antara keutamaan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cintai hamba tadi yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah, dan dia dikategorikan sebagai wali Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Nanti akan kita jelaskan apa maksud daripada Allah menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah, untuk berjalan. Kemudian Allah menyebutkan juga keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah, keutamaan wali-wali Allah, wala in sa'alani la u'tiyannah. Dan apabila hambaku tadi yang aku cintai memohon, meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan beri. Wala in ista'adani la u'idannah. Dan apabila hambaku tadi meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan lindungi. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, akan kita jelaskan hadis ini secara terperinci satu persatu serta pelajaran dan faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Maka hadza haditsun qudsi kalladzi sabaqahu wa qad takallamna ala dzalik. Yang pertama, bahwa hadis ini adalah termasuk hadis qudsi, yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan." Siapa yang memusuhi wali-waliku. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis qudsi ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-walinya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan kepada kita, siapa yang memusuhi wali Allah, maka berarti dia telah mengumandangkan peperangan dengan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa wali Allah? Ini pertanyaan yang sangat penting. Siapa wali Allah? Kita sering sekali mendengar wali Allah. Siapa yang dikategorikan sebagai wali Allah? Apakah setiap kita bisa jadi wali Allah atau tidak? Apakah wali Allah itu mereka yang bisa terbang? Apakah wali Allah itu mereka yang bisa berjalan di atas air? Apakah wali Allah itu mereka yang bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an siapa wali Allah. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 sampai 63. Apa mereka? Siapa wali Allah? Allah jelaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah kata Allah, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Cirinya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri wali Allah itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi syarat untuk menjadi wali Allah berapa? Hanya ada dua. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Apakah setiap bisa jadi wali Allah? Bisa. Kita bisa menjadi wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah dengan dua syarat. Alladzina amanu, harus beriman dan bertakwa. Oleh karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat indah tentang wali Allah. Dia mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Masya Allah.
Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Man kana mu'minan, barang siapa yang beriman, kemudian bertakwa, ya, kana lillahi waliyan, maka sesungguhnya dia adalah wali bagi Allah. Dia adalah kekasih Allah. Maka syarat untuk menjadi wali Allah hanya dua. Cukup kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka dari sini bisa diambil sebuah kesimpulan. Bahwa kalau ada orang menganggap dirinya sebagai wali Allah, atau dia diklaim oleh manusia sebagai wali Allah, lihat saja. Apakah dia beriman kepada Allah? Apakah dia bertakwa kepada Allah? Maka sangat tidak masuk akal ketika ada orang mengklaim dirinya saya wali Allah, atau orang-orang mengklaim dia sebagai wali Allah, tapi kewajiban yang Allah wajibkan tidak dia lakukan. Dengan dalil, ana makomnya sudah pada makom ma'rifah. Berbeda dengan antum-antum biasa. Antum masih sholat, ana udah gak sholat. Padahal Allah jelaskan wali Allah itu apa? Beriman, bertakwa. Bagaimana mungkin mau dikatakan wali Allah kalau dia gak bertakwa sama Allah? Ada orang menganggap dirinya sebagai wali Allah. Kemudian ketika tanya kenapa gak sholat? Oh beda. Ya, antum masih sholat, ana udah gak sholat. Karena anda makomnya udah dekat sama Allah subhanallah. Pertanyaan saya, pernah atau tidak kita dapatkan dalam sejarah, kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi, bahwasanya baginda Nabi dalam kehidupannya tidak melakukan sholat atau tidak melakukan kewajiban dengan dalil bahwa saya adalah kekasih Allah? Bukankah kita tahu bahwasanya di antara kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi tidak pernah kita dengar satu riwayat bahwasanya Nabi tidak sholat. Bahkan justru sebaliknya kita dengar riwayat yang disebutkan oleh para sahabat, diantaranya oleh Ibunda Aisyah, ya, dan para sahabat yang lainnya, bagaimana lamanya sholat malamnya Nabi SAW, sampai-sampai Ibunda Aisyah mengeluhkan, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah Allah ampuni yang lalu dan yang akan datang? Kenapa masih sampai sholat malam dengan lama sampai kakinya bengkak? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Tak bolehkah aku, wahai Aisyah, jadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat Nabi, walaupun seorang Nabi yang dicintai oleh Allah, tetap kewajiban yang Allah wajibkan dijalankan. Bahkan amalan yang sunnah dilakukan oleh Nabi. Lalu ada sekarang orang yang mengaku wali Allah tapi justru bermaksiat kepada Allah. Ya, ketemu wanita dipegang tangannya, diusap kepalanya. Bukankah seorang yang bukan muhrimnya tidak boleh kita pegang? Bahkan kata Nabi, sekiranya satu besi ditusukkan kepada dirinya itu jauh lebih baik daripada seseorang yang memegang seseorang yang bukan mahramnya. Lalu bagaimana ada orang mengaku sebagai wali Allah, kemudian sholat pun tidak dia lakukan, dengan menganggapan saya sudah berbeda kedudukan saya dengan manusia biasa. Pernah kita dapat cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, pernah nggak sholat, kemudian ditanya kenapa Abu Bakar nggak sholat? Oh, saya sudah orang yang paling dekat dengan Nabi. Bahkan ketika Nabi ditanya, kalau sekiranya ada Nabi setelahku, maka orang yang paling pantas siapa? Abu Bakar. Tapi apakah pernah Abu Bakar meninggalkan syariat Allah? Pernah Abu Bakar tidak sholat? Pernah Abu Bakar tidak melakukan kewajiban Allah, tidak puasa dan lain sebagainya, dengan menganggap dirinya sebagai wali Allah? Kan nggak ada. Maka sangat tidak masuk akal kalau ada orang mengklaim dirinya wali Allah, saya kekasih Allah, tapi nggak beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka ciri wali Allah apa? Beriman, bertakwa. Kalau Anda dan kita semua ingin dikategorikan orang yang dicintai oleh Allah, maka beriman dan bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti anta'budallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau beribadah kepada Allah atas bimbingan dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat atas bimbingan dari Allah karena engkau takut akan adab Allah. Jadi orang yang ingin dicintai oleh Allah, orang yang ingin menjadi wali Allah, cukup beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi tidak harus syarat jadi wali itu bisa terbang, bisa lari di atas air, ya, atau punya hal-hal yang lain yang itu dianggap sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah manusia. Jadi cukup untuk menjadi wali Allah, Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya, bagaimana mungkin? Kita tidak percaya dengan Al-Quran. Allah yang mensyaratkan untuk menjadi wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah mengatakan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang sekali-kali mencoba untuk memerangi wali-waliku, orang-orang yang aku cintai, kekasih-kekasihku, maka sesungguhnya aku mengumandangkan genderang perang dengannya. Kalau Allah yang mengajak perang, ada yang menang? Gak mungkin menang. Ya, gak mungkin kita bisa menang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ciri wali-wali Allah juga. Allah menjelaskan bagaimana cara agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku sukai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Bahwa di antara yang menjadikan kita bisa dicintai oleh Allah adalah senantiasa melakukan amalan-amalan, ya, setelah kita melakukan amalan yang diwajibkan oleh Allah, melakukan amalan-amalan yang sunnah, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ada di antara senantiasa hamba-hambaku, kata Allah, yang senantiasa terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sampai aku mencintai hamba tersebut. Allahu Akbar. Bahwa ciri orang yang dicintai oleh Allah senantiasa melakukan amalan sunnah setelah dia melakukan amalan yang wajib. Lihat Bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin dicintai, jadi orang yang dicintai oleh Allah, bukan hanya sekedar yang wajib kita lakukan, tapi juga yang sunnah. Lalu masuk akalkah ada orang yang mengatakan dirinya wali, jangankan yang sunnah, yang wajib saja dia tinggalkan? Kan enggak, secara logika enggak masuk, secara dalil apalagi. Ya, ada orang dengan mengatakan saya punya kedudukan tertentu, saya sudah dekat dengan Allah, saya wali Allah, maka sudah enggak ada kewajiban bagi saya. Subhanallah. Enggak ada cerita Nabi sampai meninggal, ya Nabi senantiasa terus beribadah kepada Allah. Enggak ada satupun kewajiban yang Nabi tinggalkan. Itu Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah dan termasuk wali Allah. Ya, maka jangan pernah percaya dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng yang mengatakan bahwa ya ini wali Allah karena dia sudah jadi wali, ya hajinya pun gak usah pergi ke Mekah, ya cukup dalam mimpi dia pergi ke Mekah, dia sudah haji. Subhanallah. Ya, tidak ada cerita seperti itu. Ya, ini syariat Allah, tidak bisa main-main. Allah sudah perintahkan kalau kita ingin jadi wali Allah, beriman kepada Allah, lakukan amal ketaatan, lakukan amalan yang wajib ditambah yang sunnah. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita cara agar kita dicintai oleh Allah, lakukan amalan-amalan yang sunnah setelah kita melakukan amalan yang wajib. Ya. La yazalu min af'alil istimrar. Jadi penting kita untuk mendawamkan, konsisten dalam melakukan setiap amalan sunnah. Maka sebagaimana saya pernah sampaikan, bahwasanya Nabi pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi dilakukan secara apa? Terus menerus. Cari amalan terbaik kita di hadapan Allah. Kalau kita biasa mendawamkan puasa sunnah yang kita lakukan. Kalau kita bisa mendawamkan sholat sunnah rawatib yang kita dawamkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah menutup kita dengan husnul khatimah, karena kita melaksanakan amalan-amalan yang sunnah setelah kita melakukan dan menunaikan amalan yang wajib. Kemudian apa balasan keutamaan orang yang dicintai oleh Allah? Apa keutamaan yang akan didapatkan oleh wali-wali Allah? Maka Allah mengatakan faida ahbabtuhu. Kalau aku sudah cinta kepada hamba tersebut. Lihat. Ya, ketika Allah sudah mencintai hambanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Nanti akan kita jelaskan tafsirannya tentang makna ini. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Maka aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Apa maksudnya? Maka para ulama menjelaskan, yang pertama, qila ma'nahu innal insana idza kana waliyan lillahi azza wa jalla wa tadhakkara wilayatallah hafidha sam'ahu fayakunu sam'uhu tabi'an lima yurdillah azza wa jalla. Allahu akbar. Jadi di antara maknanya bahwasanya Allah akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah, para wali-wali Allah itu
ya, mereka akan senantiasa ketika dia menyadari bahwasanya saya adalah hamba yang dicintai oleh Allah, maka berarti saya harus menjaga apa? Pendengaran saya untuk tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena dia merasa saya orang yang dicintai oleh Allah, maka dia berusaha untuk menjaga matanya untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia tidak menggunakan tangannya untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan dia tidak melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu ciri wali-wali Allah. Maka sekali lagi, apakah masuk akal ketika ada orang mengklaim dirinya sebagai wali Allah, kemudian matanya jelalatan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ketika ada wanita dia sentuh, dia pegang. Ya, walaupun dengan dalil apa? Saya sedang mendoakannya. Ada pernah cerita Nabi mendoakan seorang wanita yang baligh yang sudah dewasa, kemudian Nabi sentuh badannya? Kan enggak ada. Ya? Apakah masuk akal orang dikatakan wali Allah kemudian dia melakukan kemaksiatan dengan tangan dan kakinya? Maka ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, qila al makna annallaha yusaddiduhu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Bahwasanya yang dimaksud dengan Allah menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat, adalah bahwa Allah akan menuntun pendengarannya untuk senantiasa mendengar sesuatu yang baik. Allah akan menuntunnya untuk melihat sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah untuk dilihat. Allah akan menuntun dirinya untuk melangkahkan kaki ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Allah akan menuntun dirinya untuk mengambil sesuatu yang memang menjadi haknya. Artinya apa? Allah akan jaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu ciri wali Allah. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, Allah akan jaga matanya. Allah akan jaga pendengarannya. Allah akan jaga tubuhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ini kan luar biasa. Orang kalau sudah sampai martabat orang yang mendapatkan cinta Allah, ini luar biasa. Nah, salah satunya tadi, caranya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lakukan amalan yang sunnah setelah melakukan amalan yang wajib. Kemudian, selain Allah akan menjaga, menuntun anggota badannya untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, kemudian di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh para wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Ya, dan jika hambaku yang aku cintai tadi meminta sesuatu kepadaku, maka langsung aku akan kabulkan. Masya Allah. Di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, ketika dia meminta sesuatu langsung Allah kasih. Ya. Maka ada satu ungkapan yang sangat baik. Kalau kita ingin menginginkan segala sesuatu yang ingin kita inginkan dan ingin dikabulkan, cari dulu ridha Allah. Jadikan dulu agar kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta Allah akan berikan. Ya. Kalau Allah sudah cinta, apapun yang kita minta sama Allah, Allah akan kasih. Baik dunia ataupun akhir. Syaratnya apa? Cari ridho dan cinta Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala inista'adani lau'idanna. Dan apabila hambaku memohon perlindungan, memohon pertolongan kepadaku, maka aku akan bantu. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Kita nggak mungkin bisa dapat keutamaan tadi. Allah jaga anggota tubuh kita. Kita minta langsung Allah kabulkan. Kita minta perlindungan oleh Allah lindungi, kecuali dengan cara kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi para wali Allah, syaratnya adalah beriman, bertakwa kepada Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Kalau itu sudah kita lakukan, Allah akan jaga diri kita. Maka Bapak-bapak sekalian, bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah mudahkan kita, Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga tangan dan kaki kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai para wali Allah yang Allah cintai. Ketika Allah mudahkan setiap langkah kita menuju apa yang diridhoi oleh Allah, Allah jaga mata kita untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka mudah-mudahan itu merupakan tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kalau selama ini apa yang kita minta kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Apa yang kita minta, Allah berikan. Maka mudah-mudahan ini karena banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama anna mu'adata auliya illah min kabairid dzunub. Bahwasanya kita memerangi para wali Allah
maka ini bagian daripada dosa besar. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim, ketika kita melihat ada di antara saudara kita yang Masya Allah menjaga sholatnya, menjaga kewajibannya, menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak manusia, artinya dia berusaha untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita perangi, jangan sekali-kali kita benci, jangan sekali-kali kita berusaha untuk menyakiti hatinya. Kenapa? Karena Allah yang memerintah, Allah yang mengingatkan kepada kita, faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka berarti dia mengumumkan peperangan dengan diriku. Ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan bahwa di antara makna al-kabair, dosa besar itu adalah kullu dhanbin ma jaa fihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah ini dosa besar atau tidak, itu dengan melihat definisinya. Bahwa dosa besar itu dikatakan dosa besar adalah setiap dosa ya yang datang ancamannya dari Allah dengan ancaman adab baik di dunia ataupun di akhirat. Itu dosa besar. Jadi setiap dosa yang memang Allah berikan ancamannya ya dengan ancaman baik di dunia ataupun di akhirat. Misalkan di antara contoh dosa besar, durhaka kepada orang tua. Ada ancamannya atau tidak dari Allah? Ada. Minum khamar, ya, berjudi, ya, dan dosa-dosa besar yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itu namanya dosa besar. Jadi kalau untuk membedakan antara dosa kecil, dosa besar dan dosa kecil, maka kalau dosa besar itu setiap dosa yang memang ada ancamannya, baik ancamannya berupa had di dunia ataupun ancamannya dengan berupa api neraka di akhirat. Kemudian yang kedua, itsbatu auliya'illahi azza wa jalla. Wala yumkin inkar hadza li'annahu tsabitun fil Qur'ani wa sunnah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwasannya kita wajib menetapkan bahwasannya ada wali di antara wali-wali Allah. Dan ini tidak boleh kita ingkari. Kenapa? Karena Allah yang menjelaskan tadi dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau ditanya apakah ada wali Allah? Ada. Jadi tidak boleh kita mengingkari tidak ada wali Allah. Wali Allah itu ada karena Allah yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Namun siapa yang dianggap wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, man huwal wali? Hal tahsul al-wilayah bid-da'wa au tahsul bihayatil libas au bihayatil badan. Lalu siapa yang dikatakan sebagai wali Allah? Apakah wali Allah itu cirinya adalah ketika dia mengklaim saya wali Allah, artinya klaim semata, klaim sepihak, ataukah yang dikatakan wali Allah itu yang memang pakaiannya pakaian seperti apa? Ya, pakaiannya seakan-akan dia wali Allah, ya. Dia pakai pakaian yang lusuh, ya, pakai misalkan apakah pakai sorban, pakai jubah, apakah itu yang dikatakan wali Allah? Tentu tidak. Tidak harus. Ya, tidak ditentukan dengan apa? Pakaian. Tetapi yang dikatakan wali Allah adalah mereka yang memang terlihat baik secara zahir bahwasannya hamba tersebut senantiasa taat kepada Allah, menjaga sholat yang 5 waktu, ya, menjaga kewajiban puasa, zakat, ya, dan ibadah-ibadah yang wajibnya ditambah ibadah yang sunnah, maka mereka wali Allah. Ya. Jadi tidak harus orang yang dianggap wali Allah itu ketika pakai pakaian yang misalkan ya menganggap bahwasanya dirinya orang soleh dan lain sebagainya. Kesolehan seseorang tidak dilihat dari pakaiannya, tetapi dilihat dari baik sejauh mana ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anna wilayatullahi azza wa jalla nau'an. Ketahuilah bahwasanya kekuasaan Allah ya kepada seorang hamba itu ada 2. Ya, kuasa Allah terhadap seorang hamba ada 2 macamnya. Yang pertama adalah al-wilayah al-ammah, kuasa Allah yang umum. Ya, ini kuasa Allah dalam mengatur hambanya dan seluruh kebutuhan hambanya, baik itu orang mukmin, orang kafir, orang yang baik, orang yang fasik, semuanya diatur oleh Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya kekuasaan Allah ya ini mencakup kekuasaan yang umum baik kepada orang yang bertakwa ataupun kepada orang yang bermaksiat, baik kepada orang yang ya bertakwa ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penegasan bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini ada kekuasaan yang namanya kekuasaan secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun." Kata Allah, sehingga apabila kematian datang kepada seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka sebenarnya. Jadi Allah menguasai seluruh makhluknya. Baik itu yang beriman ataupun tidak beriman. Baik yang mukmin ataupun yang tidak beriman. Baik yang fasik ataupun yang at-taqi. Baik yang bertakwa ataupun yang fasik, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Yang kedua ada wilayatul khassah. Ya. Kekuasaan Allah secara khusus hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Yaitu kekhususan Allah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah inilah. Sebagaimana Allah mengatakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Apa kata Allah? Allah adalah pelindung. Untuk siapa? Khusus di sini. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah akan melindungi, Allah akan menjaga. Tapi yang Allah jaga siapa? Orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yaitu di mana Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan. Ya, maka di antara bentuk nikmat yang besar ketika Allah memberikan kepada kita hidayatul Islam. Dengan modal inilah Allah akan jaga kita. Ya, Allah akan jaga kita. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang penting. Hal fi thubuti wilayatillahi ta'ala li syakhsin an yakuna wasithah bainaka wa bainallahi fid du'a'i lak. Ya. Apakah seorang wali Allah bisa menjadi perantara antara Anda dengan Allah? Dan ini banyak terjadi. Di mana di antara kekeliruan yang sangat banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin adalah ketika dia menganggap mengagungkan orang soleh secara berlebihan dan dia menganggap bahwasanya dia perantara antara diri dia dengan Allah. Dengan dari logika. Kan kita juga kalau mau ketemu presiden gak bisa kita langsung. Harus lewat siapa? Perantaranya. Kalau kita butuh kepada presiden, jangan langsung kepada presiden, itu gak sopan. Mintanya kepada siapa? Ajudannya, orang yang dekat, pada menteri-menterinya, supaya dia minta wasilah kepada Allah supaya Allah nanti supaya presiden tadi mengabulkan keinginan kita. Ini salah. Betul bahwa di antara tawassul yang dibolehkan adalah at-tawassul bidu'ail muslim saleh hayyan wa qadiran. Bahwa di antara tawassul yang dibolehkan adalah kita meminta doa orang soleh. Boleh atau tidak? Boleh. Kita datang kepada orang soleh, kita bilang, Pak, ya, doakan saya, mintakan kepada Allah mudah-mudahan keluarga saya jadi keluarga yang sakinah, wa maddah wa rahmah, anak saya jadi soleh-solehah. Boleh atau tidak? Boleh. Selama orang tersebut masih hidup. Ya, karena para sahabat pun melakukan ini, datang kepada Nabi meminta doa dari Nabi SAW. Adapun orang terlalu mengagungkan orang soleh, bahkan setelah dia wafat sekalipun dia datang meminta-minta kepada orang soleh tersebut, padahal orang tersebut sudah meninggal dunia, maka ini tidak bisa. Ya, kenapa Allah yang langsung menyatakan di dalam Al-Quran? Apa kata Allah? Ud'uni, doa langsung kepadaku, aku akan kabulkan tanpa perantara. Ya. Adapun kalau kita anggap ada orang soleh, orang beriman, dia masih hidup, boleh kita minta doa kepada dirinya. Tetapi kalau sudah meninggal, justru orang tersebutlah yang menunggu doa dari kita yang masih hidup. Bukan justru kita meminta mendirikan dia sebagai perantara. Dan inilah yang menjadikan sebab pertama terjadi kekufuran dan kesyirikan yang ada di muka bumi ini, diakibatkan terlalu mengagungkan orang soleh. Bahkan setelah meninggal sekalipun mereka datang meminta wasilah agar dia datang kepada Allah karena merasa dia punya kedudukan dekat dengan Allah, sehingga kalau minta sesuatu kepada Allah lewat perantara orang tersebut, ini yang terlarang di dalam agama kita. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, bahwa kita harus meyakini bahwa ada wali-wali Allah. Tetapi bukan berarti bahwa mereka memiliki kedudukan khusus dengan Allah kalau kita minta sesuatu kepada Allah lewat orang itu dulu. Tidak harus. Bahkan Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni, minta kepadaku langsung, aku akan kabulkan.
Nah, ini penting. Jadi tidak perlu apa? Melalui perantara orang-orang yang kita anggap sebagai wali Allah, kita minta kepada Allah. Jangan ada anggapan, Ustaz, saya kan banyak dosa, Ustaz. Tidak pantas saya minta sama Allah. Allah yang minta, Allah yang bilang. Langsung minta sama Allah. Ya. Tidak ada alasan, ya Allah, saya banyak malu sama Allah, saya banyak dosa dan sebagainya. Justru karena kita banyak dosa, minta sama Allah langsung. Ya. Kita minta ampun sama Allah langsung. Jadi bukan berarti wali-wali Allah itu kita jadikan sebagai perantara antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya wali-wali tersebut, orang-orang soleh tersebut sudah meninggal dunia, justru mereka lah yang meminta doa dari kita yang masih hidup. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah itsbatu al-hiraba lillahi azza wa jalla. Penetapan akan peperangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang dan membenci ataupun ya orang-orang yang melawan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga mengumandangkan peperangan kepada orang yang melakukan transaksi riba. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, siapa yang tidak meninggalkan riba, masih terus ya bermuamalah dengan ribawi, fa'dhanu kata Allah, sampaikan kepada mereka, umumkan kepada mereka biharbin minallahi wa rasulih. Ya, Allah dan Rasulnya yang akan memerangi mereka. Kalau kita sudah yang kita lawan Allah dan Rasul, nggak akan pernah menang. Dan tidak ada sejarahnya ya orang menang melawan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Ya. Lalu kalau kita pahami ayat ini dengan benar, untuk apa kita masih terus bergelimang dalam ribawi? Ya. Belum lama, kisah nyata, belum lama saya ditelepon oleh salah satu jamaah. Dia cerita, Ustaz, ana tahu Ustaz, riba itu haram Ustaz. Ana tahu. Tapi karena desakan istri, lagi-lagi sebagaimana saya ingatkan, betapa banyak akhirnya suami jatuh kepada dosa besar dikarenakan desakan istri. Istri saya yang mendesak terus Ustaz. Akhirnya saya jatuh pada riba. Dan memang betul Allah hancurkan saya Ustaz. Allah hancurkan sejadi-jadinya Ustaz. Harta saya sekarang hutang numpuk sana sini. Bahkan dia tanya, Ustaz, bawakan saya udah nabung untuk haji, saya ambil tabungannya kemudian saya bayarkan untuk nutup riba saya Ustaz. Benar-benar Allah hancurkan harta saya Ustaz. Allah hancurkan harta saya. Dia sampaikan telepon langsung pada ya, harta makin tambah, rumah mau disita. Ya, sudah begitu Ustaz, istri saya masih bilang gadaikan mobil ya ke bank, ambil lagi ribawi. Gimana Ustaz? Saya bingung Ustaz. Ini kisah nyata, belum lama. Ya, beberapa hari yang lalu dia teleponan. Kemudian belum lama di hari Jumat yang lalu, sama seorang jamaah datang kepada anak, dia bilang, Ustaz, saya dulu punya teman, Masya Allah, ya, jabatannya tinggi Ustaz. Wah, dulu ketika dia masa-masa bekerja di tempat yang ribawi, Masya Allah, sibuknya luar biasa, hartanya luar biasa. Tapi Allah lenyapkan dengan sekejap Ustaz. Ya, dia pensiun, dia ambil uang pensiunannya, dia pakai bisnis, ternyata ditipu, habis, tidak tersisa Ustaz. Allah yang dia lawan. Allah katakan fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka jangan sekali-kali dekati riba, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Terutama nasihat untuk saya dan juga para ibu, jangan sampai menjerumuskan para suami ya karena sebuah kebutuhan yang mendesak, akhirnya suami didesak untuk berhutang kepada sistem ribawi yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan bapak ibu juga. Tidak ada cerita orang yang bermuamalah dengan riba ya kemudian hidupnya tentram-tentram saja. Mungkin ada orang yang mungkin tidak diambil oleh Allah secara harta. Mungkin hartanya masih menumpuk. Dia bilang, Ustaz tuh, si fulan kerja di tempat ribawi, muamalah dengan ribawi ya Ustaz. Tapi Masya Allah, hartanya semakin banyak. Mungkin iya. Tapi kita tidak pernah tahu, bisa jadi apa anaknya sulit untuk dididik. Ada keberkahan yang Allah ambil dari sisi yang lain. Hidup tidak pernah tenang. Sibuk dengan kerja terus. Itu bagian daripada adab Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan tidak ada cerita orang yang bermuamalah dengan ribawi hidupnya tenang, tidak ada. Tidak ada cerita. Kenapa Allah yang mengatakan fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih? Ini harus kita yakini bapak-bapak sekalian. Sebagai bentuk nasihat untuk saya dan kita semua. Jangan sekali-kali bermain-main dengan masalah riba. Karena menjadi sebab kehancuran hidup kita. Demi Allah kehancuran hidup kita. Sampai dia bilang, Ustaz, orang yang ketiga, belum lama juga dia cerita, Ustaz, ya, kawan saya ini dulunya Masya Allah, sama jabatannya tinggi, bermuamalah dengan ribawi di tempat yang ribawi. Ya, pensiun ditinggal sama istrinya. Naudzubillah, istrinya selingkuh dengan laki-laki yang lain. Lihat bentuk adab Allah di dunia. Ya, maka jangan pernah main-main dengan masalah riba. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan orang-orang yang bermuamalah dengan masalah ribawi. Termasuk Allah Subhanahu wa taala misalkan menjelaskan ya
Tentang hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Apa kata Allah? Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Lihat. Allah ingatkan bagi orang-orang yang senantiasa berani menentang Allah dan Rasulnya. Dan mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan di tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan kehinaan bagi mereka di akhirat, dan mereka akan mendapatkan adab yang besar. Ini sudah janji Allah. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah akan hancurkan hidupnya. Maka jangan sekali-kali, satu, kita menentang para wali Allah. Yang kedua, kita bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang mudah untuk kita semua, dan kita dijauhkan dari segala bentuk muamalah ribawiyah, ya, yang itu dapat menjerumuskan dan menghancurkan kehidupan kita. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah itsbatu mahabbatillah wa annaha tatafadhal. Bahwasanya penegasan adanya cinta Allah, bahwasanya Allah mencintai hambanya. Dan tingkatan cinta Allah itu berbeda-beda. Makanya disebutkan tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, tingkat kecintaan Allah kepada hamba itu berbeda-beda. Semakin sering kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan yang wajib ditambah yang sunnah, maka akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, anna awamirallah azza wa jalla qisman. Bahwasanya perintah Allah itu ada dua. Yang pertama fardhah, yang kedua nafilah. Ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Wa nafilah az-zaid anil fardhah. Dan amalan sunnah itu amalan tambahan untuk amalan yang wajib. Makanya kita tahu di dalam sebuah hadis, ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasannya nanti di akhirat kita tahu bahwasannya amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat apa? Salat. Kemudian setelah itu Allah lihat, hal min abdi min tatawwu'. Ya, ketika Allah lihat bahwasanya salatnya masih bolong-bolong, masih ada ketidaksempurnaan, maka Allah katakan kepada malaikat, hal min abdin min tatawwu', apakah ada yang dari hambaku ini amalan-amalan sunnah? Karena di antara fungsi amalan sunnah adalah menutupi, menambal kekosongan, ketidaksempurnaan pada amalan yang wajib. Makanya kata Nabi, berapa banyak orang yang sholat hanya dapat setengah, sepertiga, seperempat, sepersembilan. Maka cara menutupnya dengan apa? Amalan sunnah. Makanya setelah sholat wajib ada sholat sunnah rawatib. Ya, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 sholat sunnah rawatib sehari semalam, ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka dia akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semampu mungkin, sebisa mungkin, setelah kita melakukan amalan yang wajib, kita sempurnakan dengan amalan yang sunnah. Makanya ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Tujuannya juga untuk mengurangi, untuk menutup kekosongan, kekurangan, dan menyempurnakan ketidaksempurnaan pada amalan-amalan kita yang wajib. Kemudian di antara keutamaan yang disebutkan juga di dalam hadis ini, yang menunjukkan kepada kita al-hathu ala kathratin nawafil, ya, keutamaan atau anjuran untuk memperbanyak amalan sunnah. Karena Allah tadi mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku terus melakukan amalan yang sunnah sampai aku mencintai hamba tersebut. Artinya bahwa melakukan amalan sunnah merupakan sebab di antara sebab Allah akan mencintai kita, dan sebab seseorang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di poin berikutnya bahwasannya amal soleh merupakan sebab di antara sebab yang akan menjadikan seseorang menjadi wali Allah. Karena takwa itu tidak mungkin lepas daripada amal soleh. Ya, jadi takwa itu berarti seseorang yang takut kepada Allah, dan takut itu akan muncul ketika kita semakin banyak beribadah dan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwasannya annallaha ta'ala idza ahabba 'abdan saddadahu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Ini yang kita butuhkan.
Bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan menuntunnya pada setiap kebaikan. Dan selalu saya ucapkan berulang-ulang, bersyukur kalau sekiranya di tengah kesibukan kita Allah masih memberikan jalan-jalan kebaikan. Ya, antum masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk belajar di majelis ilmu. Ya, di tengah kesibukan kita mencari nafkah dan bekerja, kita kajian ilmu masih bisa sering hadir, ya, masih sering sholat berjamaah masih kita sering lakukan di masjid, ya. Kemudian banyak ketaatan yang bisa kita lakukan di tengah kesibukan kita mencari nafkah, di tengah kesibukan ibu-ibu mengurus anak dan kehidupan rumah tangga. Tapi ketika Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, ya. Kalau ada orang yang gosip, kita langsung menghindar. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat, langsung kita palingkan. Ketika kita akan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Allah, kemudian kita diingatkan oleh Allah, sejatinya berarti Allah sedang menjaga kita. Dan ini kita butuhkan. Karena bagaimanapun setiap kita butuh atas pertolongan Allah. Kita butuh Allah menjaga diri kita. Kita butuh kepada Allah, Allah menjaga perilaku kita. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah, lakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah. Ya. Kemudian ini juga diantara keutamaan yang besar. Annallaha ta'ala idha ahabba abdan ajaba mas'alatahu wa a'tahu ma yas'al wa adahu mimma yakrah. Bahwa diantara keutamaan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah, Allah akan berikan apa yang dia minta. Dan Allah akan menjaga ketika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebaik-baik penjaga bagi kita. Ya, mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah akan jaga anak keturunan kita. Maka bapak-bapak sekalian, selalu saya sampaikan, di antara manfaat kesolehan orang tua akan berdampak kepada penjagaan Allah kepada anak-anak kita. Saya selalu sampaikan, kalau bapak-bapak sayang kepada keluarga dan anak, ya, perbanyak amal soleh saat ini. Kenapa? Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan ketika nanti kita meninggal dunia, ya, Allah yang jaga keluarga kita. Sehingga ketika kita menghadap Allah, kita dalam keadaan tidak apa? Tidak takut, tidak risau. Kenapa? Karena Allah yang menjaga keluarga kita. Betapa banyak seseorang ditinggalkan oleh suaminya, istri dan anaknya makin hancur. Kenapa? Karena keburukan suaminya. Allah nggak jaga. Bahwa kesolehan kita berdampak pada keluarga kita. Dan kemaksiatan yang kita lakukan juga berdampak pada keluarga kita dan diri kita. Itu pasti. Ya. Makanya para ulama mengatakan tidak ada kesialan yang dihubungkan dengan bulan, dengan tahun. Seperti sekarang bulan Safar. Banyak orang meyakini bahwa bulan Safar itu bulan apa? Sial. Sehingga banyak orang-orang yang nggak mau menikahkan anaknya di bulan Safar. Ya. Takut menikahkan anak. Kalau mau pergi safar nggak jadi. Karena takut. Tidak ada hubungannya. Tetapi para ulama mengatakan ada hubungannya. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah dengan musibah yang menimpa dirinya. Maka para salafun soleh dahulu apabila terjadi sesuatu pada dirinya, bahkan pada kendaraannya, apa yang mereka ingat? Oh, ini dosa saya. Saya pernah lakukan dosa, mungkin Allah tegur saya dengan tiba-tiba mobil jadi mogok tengah jalan misalkan. Ya, tiba-tiba apa? Anak tidak bisa diatur, istri juga nggak nurut sama kita, dan sebaliknya. Ya, ketaatan yang kita lakukan akan menjadi sebab Allah akan menjaga keluarga kita. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Allah berbicara tentang orang-orang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini diantaranya orang-orang yang istiqomah, nanti ketika malaikat maut, sakaratul maut datang kepada kita, diantaranya dia tidak takut dan tidak sedih karena saat itu malaikat datang kepada kita seraya mengabarkan bahwasanya harta, anak-anak, keluarga yang kamu tinggalkan Allah yang jaga. Sehingga kita merasa lega. Ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita tahu yang akan menjaga keluarga kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal soleh yang bapak-bapak lakukan akan berdampak pada keluarga. Kalau bapak, ibu-ibu sayang kepada keluarga, sayang kepada anak, perbanyak amal soleh, mudah-mudahan di saat Allah nanti mencabut nyawa kita, Allah jaga keluarga kita. Kalau Allah yang sudah jaga keluarga kita, apa yang harus kita khawatirkan? Kalau Allah yang sudah jaga harta kita, apa yang kita harus khawatirkan? Sehingga ketika kita meninggalkan mereka di dunia, kita meninggalkan dalam keadaan bahagia. Allah yang menjaga mereka. Bahkan Allah kabarkan dengan surga yang Allah janjikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita sayang kepada keluarga kita, lakukan amal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ketika Allah wafatkan kita, ya Allah jaga keluarga kita dari setiap keburukan. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, karamatu al-auliya 'alallahi ta'ala. Ya, karamah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya.
Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memerangi ya orang-orang yang memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini menunjukkan Allah akan menjaga ya kekasih-kekasih Allah. Bukan hanya orangnya yang dijaga, keluarganya akan dijaga oleh Allah. Ya. Makanya kita lihat Masya Allah, ada orang-orang yang mungkin bapaknya sudah meninggal lama. Tapi ibunya ngedidik sendiri 7 orang, 8 orang, 10 orang, jadi semua orang yang soleh. Itu bukan kehebatan sendiri orang tuanya, orang ibunya. Mungkin karena amal soleh yang dulu dilakukan siapa? Bapaknya. Ya, ada seorang ibu yang Masya Allah punya anak banyak. Sendiri dia. Bapaknya udah meninggal lama. Tapi Masya Allah, Allah mudahkan ngedidik anak. Mungkin karena kesolehan bapak dan ibunya. Ya, betapa ada orang tua yang anak cuma 1, cuma 2. Ya, tapi menjadi penyebab kehancuran keluarga. Ada atau tidak? Banyak. Ya, bayangkan. Ya, anak cuma 1, cuma 2. Dididik sangat susah. Melawan terus. Bahkan mungkin orang tuanya terseret gara-gara dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi ini juga kesalahan daripada orang tua. Dan memang kita harus menyalahkan diri kita. Ketika terjadi sesuatu yang berkaitan pada diri kita dan keluarga kita, maka jangan lepas untuk berintrospeksi diri, bermuhasabah bahwasanya itu karena kita. Mungkin karena keburukan yang ada pada diri kita. Maka bapak-bapak sekalian, nasihat untuk saya dan kita semua, kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang Allah jaga. Bukankah kita pengen anak-anak kita dijaga oleh Allah pandangannya? Kita pengen punya anak-anak yang Allah jaga apa? Penglihatannya. Kita ingin punya anak-anak yang Allah jaga dari keburukan, maka kita yang jaga diri kita dan keluarga kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, salah satunya kita yang berusaha untuk beramal soleh. Ya, sehingga subhanallah ketika kita nanti meninggalkan mereka di dunia, ya siapa yang tidak sedih kita meninggalkan anak istri kita? Ya, ketika Allah cabut nyawa kita, siapa di antara kita yang ya tidak sedih meninggalkan mereka, harta yang selama ini kita kumpulkan? Tapi bagaimana bahagianya kita ketika malaikat datang kepada kita mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Ya, istri yang kamu cintai, anak-anak yang kamu cintai, Allah yang jaga. Ya, enggak usah khawatir dengan rezeki mereka, Allah yang atur. Ya, betapa nikmatnya hati kita, bukan itu yang paling kita inginkan. Namun betapa menyakitkannya ketika sakaratul maut datang kepada kita. Ya, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, jangankan kita diberikan ketenangan berupa mengatakan Allah akan jaga keluarga kita. Ya, malaikat sudah gambarkan bagaimana keadaan kita disiksa nanti dan lain sebagainya. Itu kan menyedihkan, sesuatu kita akan berpisah dengan keluarga yang kita cintai, kemudian kita akan menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi daripada kehidupan kita di dunia. Kan ini sangat menyakitkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita sayang kepada diri kita pribadi, sayang kepada keluarga kita, jaga mereka dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ada pertanyaan yang ingin tanyakan? Silakan. Nah, beliau lagi berzikir itu seakan-akan dia merasa cocok sama musiknya. Yang kedua, katanya wali-wali Allah itu tidak mati. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Terkait pertanyaan tadi, ya, bahwasanya setiap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir. Ya, setiap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir. Bahkan ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat." Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak banget. Ya. Apa yang harus saya kerjakan? Banyak sekali. Maka nasihat Nabi apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir. Alhamdulillah. Ya.
Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun zikir pun ada aturannya. Ya. Ada aturannya dari Allah dan Rasulnya. Ya, zikir diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi zikir pun ada aturannya. Ya. Ketika orang meyakini dengan zikir tertentu, maka akan mendapatkan ya hal-hal tertentu, apalagi tadi hal-hal yang ya gaib, seakan-akan diusap oleh mursyid dan lain sebagainya. Apakah pernah kita dapatkan riwayat-riwayat yang menjelaskan Nabi ketika menjelaskan tentang keutamaan zikir maka akan mendatangi oleh seseorang berbaju putih misalkan, mengelus-ngelus wajahnya dan sebagainya? Pernah kita dapatkan? Dapat. Padahal kalau kita bilang siapa yang lebih wali daripada para sahabat? Siapa yang lebih wali daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi pernah ajarkan itu? Ya, zikir ada aturannya. Tidak berarti ya, Ustaz ini kan kebaikan zikir, betul. Ya, tetapi zikir bagian daripada ibadah dan ibadah harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana orang mengatakan, Ustaz, ya ada si fulan kebal ilmunya. Benar Ustaz, kebal. Yang dibaca juga surat Al-Ikhlas 70 kali dan sebagainya dari Al-Quran. Ya memang betul dari Al-Quran. Tapi ada sesuatu yang memang itu dipersyaratkan oleh syaitan. Ya, memang seakan-akan itu kebaikan, tetapi dengan persyaratan tertentu yang memang itu tidak ada tuntunannya sehingga menjadikan seseorang apa? Mudah didatangi oleh syaitan. Ya, oleh karenanya wallahu taala alam bahwa zikir itu adalah ibadah dan ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Adapun apakah ada orang ketika baca zikir tertentu dengan ribuan kali dan lain sebagainya kemudian dapat didatangi oleh si fulan dan si fulan, wallahu taala alam, saya ya tidak pernah dapatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Wali-wali Allah itu tidak meninggal. Ya. Kalau wali Allah tidak meninggal, saya sampaikan tadi, siapa yang lebih wali dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi meninggal atau enggak? Kalau ada orang, anggaplah betul ada wali yang betul-betul sangat wali, kemudian enggak meninggal, berarti mengalahkan kedudukannya siapa? Nabi. Bahkan mengalahkan kedudukannya para sahabat yang kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nabi meninggal enggak? Meninggal. Paling simpel begitu, Nabi meninggal enggak? Meninggal. Lalu sekarang ada wali yang tidak meninggal, bagaimana wali enggak ada meninggal? Kan wali tadi manusia. Di antara ciri manusia meninggal. Kalau enggak meninggal bukan manusia. Ya, jadi keyakinan-keyakinan seperti itu ya, keyakinan yang batil. Selama dia manusia, mau dia wali Allah sekalipun meninggal sebagaimana Nabi meninggal. Ya, Nabi saja yang kedudukannya disebut sampai Allah Khalilullah, ya, kekasih Allah yang kedudukan paling tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal atau tidak? Nah, meninggal. Kan nggak masuk akal. Kalau ada orang mengatakan wali kemudian nggak bisa meninggal, gimana? Ya. Bukankah setiap kita semua nanti akan meninggal? Bukankah nanti akan terjadi hari kiamat? Tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Kan masuk akal, tidak masuk akal. Ya makanya bapak-bapak sekarang kadang hal-hal yang seperti ini karena terlalu mengkultuskan berlebihan terhadap orang soleh. Karena orang solehnya nggak salah, tapi orang yang mengkultuskannya berlebihan, menganggap dia memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah. Ya, minta sesuatu nanti dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, lebih banyak kepada khurafatnya daripada kebenarannya. Wallahu taala. Ada lagi? Nah. Betul. Betul. Baik. Pertanyaan yang sangat baik. Betul bahwa kita harus meyakini bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Dengan 3 keadaan. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan di majelis ini, yang pertama, ya, ada orang-orang yang langsung dikabulkan doanya oleh Allah. Ya, atau Allah tunda nanti menjadi tabungan kita pada hari kiamat. Atau yang ketiga, Allah menjauhkan kita dari keburukan. Artinya setiap doa yang kita minta pasti dikabulkan selama ada adab-adab doa yang kita lakukan dan sebab-sebab terhalangnya doa kita hindarkan. Nah, di antara adab dalam berdoa adalah memulai doa dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itu sunnah di antara sunnah Nabi. Jadi di antara adab berdoa adalah bersolawat kepada Nabi, kemudian menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah.
Ya, jadi kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Dan seterusnya, kemudian ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Itu diantara sebab terkabulnya doa. Dan jauhi sebab-sebab terhalangnya doa. Di antaranya makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, ya, bermuamalah dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Ada yang tertulis dari para ummahat? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada atau tidak? Nah. Taib. Tentu kalau kita bicara masalah riba, masalah muamalah ini panjang sekali tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu permasalahannya juga cukup kompleks, ya. Artinya cukup banyak sekali, apalagi permasalahan-permasalahan yang kontemporer, ya. Namun secara singkat saja, kalau tadi karena yang ditanyakan tentang masalah kredit, ya. Bapak-bapak sekalian, kredit dibolehkan atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Kredit dibolehkan selama persyaratan-persyaratannya tidak melanggar syar'i, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak-bapak sekalian, kredit itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Secara singkat saja ya, karena pembahasan ini cukup panjang juga. Yang pertama, bahwa kalau misalkan ada si A jual barang kepada si B, ya, dan barangnya ini miliknya. Misalkan si A punya motor harga 20 juta. Dan ini barangnya dia, harus milik dia. Karena kita tidak boleh jual beli sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian si A bilang ke si B, nih saya punya motor 20 juta. Ya, mau nggak? Oh mau, kebetulan saya lagi butuh nih. Oke, kalau bapak belinya tunai, saya jual 20 juta. Tapi kalau kredit 25 juta dengan tempo 2 tahun dengan cicilan sekian-sekian. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat satu, bahwa ketika jatuh tempo tidak ada denda. Denda itulah yang dianggap riba. Karena kelebihan dari harga yang sudah disepakati. Ya. Kemudian ketika dia tidak mampu membayar, tidak langsung disita. Sebagaimana kita kemarin jelaskan tentang keutamaan apa? Memberikan tempo kepada orang yang tidak bisa membayar. Begitu Pak ya? Selama itu dilakukan, maka itu boleh dilakukan. Itu kredit tidak masalah. Jadi jual beli kredit boleh. Selama barang yang dijual adalah milik dia. Kemudian kesepakatan pembayaran dengan tempo sekian sudah disepakati. Dan tidak ada penambahan pembayaran ketika orang tersebut sudah jatuh tempo dan tidak bisa membayar kreditnya. Selama itu bisa dilakukan, maka silahkan. Nah, yang banyak terjadi adalah dengan pembiayaan orang ketiga yang dia tidak beli barangnya, ya, jadi lebih kepada hilah riba. Sebetulnya pemodalan, pembelian pinjaman dan dilebihkan harganya kan? Padahal dia nggak punya barangnya, barangnya tetap punya si A. Dan itu yang banyak terjadi saat ini, yaitu dengan pihak ketiga yang pihak ketiga tidak memiliki barangnya, kemudian mempersyaratkan kalau jatuh tempo tidak bisa bayar harus naik sekian persen, ya, dan lain sebagainya. Itu yang dilarang. Nah, saran saya kalau nanti ingin memperluas tentang masalah riba, masalah muamalah, bisa tanyakan kepada para asatidzah yang memang punya kompetensi di masalah muamalah. Karena muamalah ini cukup panjang dan tidak semua ustadz, tidak semua asatidzah juga menguasai. Ya, karena masalah muamalah ini ya ilmu yang khusus juga yang memang penjelasannya apalagi dengan model-model sekarang ya, pembiayaan dan lain sebagainya itu cukup panjang lebar. Nanti mungkin bisa diusulkan kepada DKM ada kajian khusus masalah apa? Muamalah. Ya. Barakallahu fikum, saya rasa masih ada satu lagi. Nah,
Baik. Ini pertanyaan yang baik. Bapak-bapak sekalian yang harus kita, Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita sadari semua bahwa tentu setiap kita punya masa lalu, baik kebaikan ataupun keburukan. Terlebih kita sebagai manusia tidak akan mungkin lepas dari yang namanya apa? Dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita enggak lepas daripada dosa dan maksiat, pasti itu. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera bertobat kepada Allah. Betul saya sampaikan bahwa sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan pasti akan berpengaruh pada hidup kita, itu pasti. Namun kita harus yakini selama kita bertobat kepada Allah, ya, maka Allah akan ampuni. Mudah-mudahan dengan tobat-tobat yang kita lakukan, Allah akan menjauhkan kita daripada banyak keburukan. Ya, karena Nabi mengatakan at-taibu ala dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia sudah tidak punya dosa. Kalaupun kita jatuh kepada dosa yang sama dan lain sebagainya, selama kita mau beristighfar dan bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Justru yang salah itu ketika kita bertobat, kita merasa saya sudah banyak dosanya, saya nggak perlu lagi minta tobat sama Allah. Nggak boleh. Ya, karena kita nggak mungkin lepas daripada dosa. Terus ketika kita berdosa minta ampun kepada Allah, dosa minta ampun kepada Allah terus. Kemudian bagaimana Ustaz kalau sekiranya kami sudah bertobat, tapi terkadang merasa bahwa masih ada efek-efek dosa dan lain sebagainya, maka bukan berarti menjadikan kita putus asa. Ya Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin semakin kita dekat. Ketika kita bertobat, kemudian ternyata masih ada pengaruh dosa itu pada kehidupan kita, mungkin Allah ingin ayo makin dekat sama Allah. Ya. Allah ingin kita semakin bertobat dengan sebetul-betulnya tobat, dengan tobatan nasuha. Namun bukan berarti dengan itu kita mengatakan kayaknya Allah enggak nerima tobat saya. Karena saya melakukan dosa kemudian kok masih ada efek negatif daripada dosa saya. Jangan berpikiran seperti itu. Jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Terus kita bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya masa lalu. Ya, bukan sebagaimana pernah kita kisahkan tentang siapa? Hindun, kemudian Abu Sufyan dan lain sebagainya, dulu orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menjadi orang-orang yang apa akhirnya? Membela agama Allah. Semua orang punya masa lalu. Bagaimana kita lihat pernah ceritakan tentang seorang wanita yang berzina pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sampai dia minta dirajam. Ketika sampai darahnya mengenai salah satu sahabat, dicaci, dimaki. Nabi mengatakan, ya laqad tabat taubatan law uzi'at ala ahli Madinati lakafatu. Sungguh wanita tersebut telah bertobat dengan tobatan yang sebenar-benar tobat. Kalau dibagikan kepada 70 penduduk Ahlul Madinah maka akan cukup tobatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tanpa dosa. Tapi manusia yang terbaik adalah ketika dia berbuat dosa segera bertobat kepada Allah. Dan dalam tobat jangan pernah kita merasa apa? Putus asa. Saya sudah tobat Ustaz. Tapi kok masih ada efek negatif? Mungkin betul. Kan Allah ingin mengingatkan kita terus. Sebagaimana pernah kita sampaikan, ujian dan cobaan yang Allah berikan tidak lepas dari dua hal. Satu, bentuk cinta Allah kepada kita. Yang kedua sebagai bentuk apa? Teguran Allah. Allah pengen kita semakin dekat sama Allah. Ya, mungkin itu dosa kamu besar atau dosa kamu itu dulu ya buruk. Ayo terus perbaiki. Mungkin Allah tegur sampai mudah-mudahan dengan itu ketika kita menghadap Allah dalam keadaan kita bersih daripada dosa. Mungkin kita diuji di dunia, memang lelah, capek. Tetapi kita berharap mudah-mudahan capeknya itu cukup di dunia. Ketika nanti di surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita. Intinya jangan pernah putus asa untuk terus meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Betul bahwa sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan berpengaruh, tapi selama kita terus bertobat meminta ampun, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan akan menutup keburukan yang kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan apa? Ittaqillaha ituma kunta wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menutupi keburukan kita. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, bagi diri saya sendiri yang menyampaikan dan kita semua. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.